ceritakan gimana sih awal terbentuknya kok bisa ngebentuk himpunan di PAP? Oke, Himadistra. Kalian tahu nggak nama Himadistra itu yang mencetuskan dulu siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Jadi dulu kalau nggak salah waktu itu kaprodinya Pak Andre Rahmanto yang sekarang jadi pembantu dekan di FISIP kalau nggak salah. Mungkin besok kalian bisa kepo-kepo juga ke Mas Didi atau dosen-dosen yang lain. Jadi waktu itu memang ketika BKKPAP di ACC menjadi sebuah prodi, itu mengharuskan PAP punya himpunan mahasiswa sendiri, yang waktu itu masih jadi satu dengan Himanomi atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, kayak gitu. Nah, dari situ memang nggak banyak ya mahasiswa PAP itu yang ikut di Himanomi, mungkin ada, ya bisa dihitung jarilah 1 sampai 5 dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus agak bingung juga, ini siapa yang mau jadi ketua, ini gimana susunan pengurusnya dan lain sebagainya. Bahkan nama Himadistra itu sendiri pun dirancang-rancang sendiri sama Pak Andre waktu itu. Jadi Pak Andre nulis Himpunan Mahasiswa Pendidikan Mahasiswa Perkantoran kayak gitu. Terus ditulis kira-kira singkatannya yang bagus apa ya, hima apa kayak gitu. Jadi ada beberapa nama yang masuk memang, tapi terus alhamdulillah tercetus Himadistra. Kalau menurut saya namanya cukup bagus, cukup entertain, cukup menarik juga Himadistra. Kayak gitu ya wes. Terus itu setelah itu kita mencoba nyusun struktur organisasi ya, mulai dari ketua umum, terus sekretaris kayak gitu. Nah, pemilihan itu pun juga kita melihat waktu itu angkatan 2011 kalau nggak salah ketuanya. Jadi diambil aja nggak deh, waktu itu bukan ketua tingkat, tapi menurut angkatan 2011 itu siapa yang pantas jadi ketua kayak gitu. Jadi terus kemudian dari pihak dosen atau mungkin Pak Andre sendiri waktu itu milih Mas Wisnu. Mas Wisnu kayaknya juga masuk di list podcast ya kalau nggak salah. Wisnu Wibisono, nggak tahu. Kurang, tapi nanti tak cek lagi. Kalau nggak salah pertama kali ketua umumnya itu Mas Wisnu Wibisono itu. Jadi di situ kebetulan juga dulu saya ikut Himanomi ada di sekretaris umum. Jadi sedikit banyak tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus disusun Himadistra, mulai dari ADRT, terus kemudian rapat-rapat apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi memang agak kederomjangan, ibaratnya agak tergesa-gesa itu penyusunan Himadistra itu, karena segera diminta daftar organisasi dari Himadistra itu sendiri. Kemudian perjalanan Himadistra memang saya tidak sebagai struktur organisasi di situ ya, karena saya udah lulus udah lulus kalau nggak salah, udah lulus. Terus itu namanya adik-adik yang masuk di Himadistra itu sendiri juga masih perlu dibimbing, terus diarahkan kayak gitu. Himadistra, kemudian ada pergantian ketua umum waktu itu kalau nggak salah setelah Wisnu itu angkatan langsung Ardian apa ya, saya lupa. Ardian kemarin ya sudah ya. Saya lupa tentang wes itu. Terus ya ada beberapa konflik di sana juga ada. Tapi ya alhamdulillahnya semoga nggak berjalan sampai sekarang. Kebangetan masih berjalan sampai sekarang ya. Ada beberapa konflik yang memang harus kita selesaikan di usia Himadistra yang masih dini kayak gitu. Oh ya, terus ini juga termasuk pengalaman saya juga. Di situ saya juga sedikit banyak tahu tentang konflik itu, sampai saya sampai malam di kampus, terus saya sampai nangis karena konflik itu. Jadi ya konfliknya mungkin nggak bisa disampaikan di sini, tapi memang ada konflik antar pengurus yang mungkin kesalahpahaman kayak gitu. Terus ya habis itu memang
terus ada perang dingin juga yuk ada kayak gitu. Jadi memang perjalanan Himadistra itu kalau sekarang udah bagus banget. Kalau saya lihat kegiatan-kegiatan di Instagram itu dulunya pernah terombang-ambing kayak gitu. Oke Mbak, mungkin ini kan kalau ditanya sebenarnya tema podcast itu sebenarnya mau jadi apa kita gitu ya. Tapi ya, untuk selebihnya kita ngalir aja. Dan untuk agak biar nggak terlalu keluar dari tema, menurut Mbak itu profesi itu apa sih? Terus profesi yang ideal bagi setiap orang itu profesi yang kayak gimana gitu, yang kita menghadapinya seperti apa? Nah terus kira-kira ada nggak sih gap atau ketidaksesuaian antara ekspektasi ketika mahasiswa dan realita ketika nanti sudah terjun di dunia kerja? Karena kan Mbak sudah mengalami dua-duanya nih, mengalami sebagai mahasiswa dan juga mengalami sebagai istilahnya terjun di dunia kerja juga sudah. Kira-kira pesan-pesan apa nih yang ingin Mbak sampaikan kepada mereka yang misalnya Mbak baru mau memasuki dunia kerja? Atau mungkin masih jauh dari dunia kerja? Baik, sebenarnya kalau untuk profesi itu sendiri, kalau menurut saya tidak terlalu memikirkan profesi ya, karena menurut saya itu status kayak gitu. Yang terpenting dalam sebuah profesi ini kita bisa melakukan pekerjaan yang terbaik menurut kita sendiri seperti itu. Jadi apapun profesi kita nanti, balik lagi itu saya bilang itu merupakan sebuah status karena profesi di sini akan dituntut menjadi seseorang yang profesional seperti itu. Nah, profesional di sini kalau menurut saya kita bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita. Bukan hanya sampai selesai, tapi sampai tuntas. Nah, sampai tuntas di sini, tentu saja setiap kita mengerjakan sebuah pekerjaan itu ada plus dan minusnya. Dari situ kita akan belajar bagaimana memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita yang akan datang seperti itu. Jadi, kalau menurut saya untuk berada di profesi apapun, baik itu guru maupun sekretaris maupun bendahara dan lain sebagainya, saya rasa kita harus tetap mengerjakan pekerjaan yang terbaik seperti itu. Kemudian kita harus jujur dan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Kalau saya pribadi, saya tidak suka ketika saya berada di dalam sebuah kelompok, mungkin organisasi, terus mungkin juga kelompok pekerjaan, tim kerja kayak gitu ya. Saya nggak suka kalau semisal saya cuman di situ ikut-ikutan aja. Jadi kalau semisal saya belum diberi pekerjaan, ya saya tanya, kira-kira saya bisa kerja apa untuk bantu tim ini kayak gitu. Karena kita udah diberi amanah masuk di tim itu, masa nggak tahu apa-apa kayak gitu sih. Jadi itu gimana kita mengelola diri kita sendiri untuk benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Orang lain di sini, entah itu orang-orang yang ada di sekitar kita maupun tentang lembaga maupun pekerjaan yang sedang kita hadapi gitu. Mungkin pekerjaan kalian mendatang kayak gitu ya. Terus apalagi tadi? Profesi, terus apa nih, Azmi? Ya, ukuran profesi itu ideal lah bagi orang gitu. Itu ukurannya dari apa sih? Apa ukuran apa? Ukuran sehingga profesi itu bisa dianggap ideal gitu, bisa dianggap ideal untuk orang yang menjalaninya. Gitu. Iya ya, profesi yang ideal. Kalau harus kayak gimana sih gitu? Kalau semisal profesi, kalau jadi guru kan ada beberapa syarat gimana kita bisa masuk sebagai profesi guru ya. Jadi ketika kalian lulus nanti, terus jadi guru honorer, saya rasa itu belum profesi. Kalau ini kita bicara tentang kelembagaan maupun kebijakan ya. Karena di dalam dunia keguruan dan ilmu pendidikan, saya rasa masih ada PPG, prajabatan itu, apa sih jenengnya? Program profesi guru, ya Allah maaf. Program profesi guru itu, jadi kalian harus mengikuti program itu biar bisa dikatakan kalian memiliki profesi sebagai seorang guru. Kemudian untuk dokter pun juga sama, kalian harus mengikuti beberapa tahapan
biar kalian memiliki profesi dokter itu sendiri. Nah, kalau menurut saya ketika kita mau ikut kebijakan yang itu, terus kita sudah memenuhi syarat-syaratnya dan kita sudah ada di profesi itu tadi, misal kita sudah dapat sertifikat keterampilan untuk menjadi seorang sekretaris kayak gitu, ya yang ideal menurut saya kita bisa bekerja sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah kita terima seperti itu. Kemudian kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita sehingga kita bukan menjadi seseorang yang menghambat pekerjaan, tapi kita menjadi seseorang yang justru meningkatkan pekerjaan atau meningkatkan nama lembaga itu tadi kayak gitu. Intinya kalau menurut saya kita harus bermanfaat tadi yang harus digarisbawahi. Oke, siap, mantul Mbak. Mungkin terakhir saya mengulang sih tadi, kira-kira kan pasti ada gap ya Mbak, pasti ada perbedaan antara ekspektasi sama realita gitu, ekspektasi ketika mahasiswa dan realita ketika sudah berada di dunia kerja. Nah, langsung aja di sharing gitu dari Mbak sekarang pesannya dan juga mungkin bisa dibilang jalan-jalannya lah supaya bisa through this way gitu, melalui ini dengan easy gitu Mbak, untuk terakhir ya, karena waktu juga sudah hampir 45 menit. Oke. Ekspektasi waktu jadi mahasiswa dulu mungkin kalian mikir, ih berat banget nih jadi mahasiswa, tugas tiap hari ada kayak gitu, apalagi sekarang daring ya, tugasnya mungkin banyak yang bikin video, ngabisin kuota dan lain sebagainya. Mengeluh di saat menjadi mahasiswa itu pasti ada kayak gitu. Terus kemudian waktu jadi mahasiswa pasti saya pribadi pun juga merasakan pengen cepetan kerja deh, dapat duit ya, tanggal sekian gajian kayak gitu. Sementara ketika jadi mahasiswa misal kita nunggu uang saku dari orang tua, mungkin ada beberapa yang rendet kayak gitu, karena ini juga masa-masa pandemi seperti ini. Terus kita mikir kayaknya enak deh kalau kerja besok bisa nerima gaji, terus kita bisa beli apapun yang kita inginkan kayak gitu. Jadi yang dipikirin itu yang enak-enaknya aja gitu. Sebenarnya nggak jauh beda juga buat kalian, mungkin Azmi juga yang dulu SMA terus tiba-tiba udah kuliah, dulu SMA pengennya kayak apa, ternyata kuliah realitanya kayak apa. Jadi dunia mahasiswa sama dunia kerja, realita yang saya alami itu dulu kayaknya enak, bisa dapat uang, terus mungkin bisa ngasih uang ke orang tua juga kayak gitu ya. Ternyata di dunia kerja itu jauh lebih banyak tugasnya dibandingkan ketika kalian jadi mahasiswa itu tadi kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa mungkin satu mata kuliah, misal tak ambil mata kuliah kearsipan gitu ya, ambil satu mata kuliah kearsipan, kalian ngeluh tugas kearsipan banyak banget sih kayak gini. Terus tapi ketika kalian udah dapat nilai, misal nilainya dapat A, B kayak gitu kan, itu kan udah selesai kayak gitu kan, selesai di situ untuk perjuangan menuju nilai. Karena kan pasti kalau kuliah itu kan mesti yang ditunggu-tunggu nilainya juga kayak gitu, udah berarti. Tapi kalau pekerjaan, ketika kalian diberikan sebuah pekerjaan terus kalian bisa mengerjakannya, jangan kaget kalau besok pekerjaan akan dilimpahkan kepada kita sering-sering kayak gitu. Nah itu jangan kaget juga, karena tapi untuk untuk menyadarkan diri gitu ya, biar nggak terlalu berat kayak gitu, mikir aja, oh kalau misal tugas ini diamanahkan ke kita atau ke saya, kalian sebagai pegawai maupun karyawan nanti, berarti saya dianggap mampu untuk menyelesaikannya gitu. Nah di situ justru akan menjadi tantangan buat kalian semua untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika kalian sudah dipercaya, otomatis kalian akan memiliki mindset bahwa untuk kegiatan yang berikutnya saya tidak boleh melakukan banyak kesalahan karena saya sudah dipercaya kayak gini. Jadi tadi perbedaannya, kalau semisal dulu waktu saya mahasiswa saya pengen kerja terus kayaknya enak, nanti ada waktu-waktu main kayak gitu. Kalau mahasiswa kan sore pasti
masih ngerjain tugas sampai malam. Ternyata saya sebagai tenaga pendidik ya, tenaga pengajar di sini, apalagi masa pandemi kayak gini, yo malam masih kerja kayak gitu. Jadi memang ekspektasi tidak sesuai dengan realita kayak gitu. Gitu sih. Oke. Yang terakhir mungkin pesannya Mbak, pesannya sama mungkin kasih bocoran lah cara-caranya biar kita itu bisa nge-manage dan apa ya istilahnya tidak terlalu kaget ketika nanti sudah menghadapi apa-apa yang ada di dunia kerja. Apa atau mungkin yang harus kita persiapkan dari sekarang itu apa? Kayak. Oke, sebenarnya kalau tips sendiri, saya nggak belajar pada satu buku, satu atau satu kitab kayak gitu ya. Untuk kita biar bisa ancang-ancang gimana sih biar bisa nyaman di dunia kerja kayak gitu. Sebenarnya itu memang PR dari kita sendiri untuk selalu bisa mengelola rasa kalau menurut saya. Jadi ketika kita marah, kita harus bisa mengelola itu. Saya nggak boleh marah lama-lama karena itu akan berpengaruh sama pekerjaan saya nanti seperti itu. Kalau saya sedih, mungkin bisa mulai dari sekarang ya kalian sebagai mahasiswa. Ketika kalian stres ngerjain tugas kuliah kayak gitu, jangan dibawa stres. Mungkin kalian bisa diskusi sama teman kalian. Terus kalau sekarang kan juga banyak kegiatan-kegiatan lain untuk apa ya nggak terlalu sepaneng kayak gitu loh, bisa disambi mainan TikTok dulu misalnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya PR dari mahasiswa ini dia harus bisa mengelola rasa dengan baik seperti itu. Terus kemudian kalau semisal dunia kerja nanti biar bisa siap menghadapi dunia kerja ya tentu saja kalian harus benar-benar belajar dengan baik di sini di PAP tentunya. Apapun mata kuliah atau apapun materi yang disampaikan oleh dosen itu pasti bermanfaat, nggak mungkin nggak bermanfaat kayak gitu. Nah kalau semisal ada beberapa hal mungkin dari penyampaian dari dosen yang ingin kalian pelajari, silahkan dalami itu sendiri kayak gitu. Karena waktu belajar juga saya rasa tidak terbatas dan waktu bertemu dengan dosen saya rasa sangat-sangat terbatas seperti itu. Jadi mulai dari sekarang silahkan kalian belajar soft skill maupun hard skill juga. Soft skill sangat sangat penting untuk bagaimana kita menciptakan iklim kerja yang kondusif. Kemudian hard skill juga sangat diperlukan gimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita berdasarkan pengetahuan administrasi perkantoran yang sudah kita dapatkan. Kayak gitu. Kena nggak ini jawabannya?